Pada tanggal 16 Maret 2011, kapal seberat 8.911 ton bermuatan feronikel dengan tujuan Belanda dibajak oleh perompak Somalia. Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia Persero saat itu diawaki oleh 20 ABK, dibajak di sekitar 350 mil laut Tenggara Oman. Demi membebaskan MV Sinar Kudus dari para perompak, maka dibentuklah Satgas Merah Putih. Satuan tugas militer ini dikerahkan untuk menyelamatkan awak kapal MV Sinar Kudus dari cengkraman para perompak Somalia dengan menggunakan kekuatan militer. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Operasi militer Satgas Merah Putih melibatkan 2 kapal fregat, yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Yosudarso 353, 1 kapal LPD KRI Banjarmasin 592, 1 unit helikopter, serta beberapa Sea Riders dan LCVP. Sedangkan personel aksi operasi khusus yang dikerahkan, terdiri dari pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yaitu Denjaka, Kopaska dan Taifib Marinir TNI Angkatan Laut serta Den 81 Kopassus TNI Angkatan Darat. Menurut keterangan Laksdia TNI Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman, yang kala itu masih berpangkat kolonel, dinamika dalam misi pembebasan MV Sinar Kudus itu sangat luar biasa. Hal yang pertama, kita tidak punya kontingensi dan tidak pernah berpikir akan menghadapi masalah di Somalia. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki pengalaman operasi jarak jauh pada saat itu, sehingga diperlukan persiapan yang lebih kompleks dan matang, dari sisi logistik, kemampuan alutsista, kesiapan pasukan serta keterlibatan pemerintah guna mensukseskan misi. Setelah dipastikan bahwa telah terjadi pembajakan terhadap MV Sinar Kudus, di bawah perintah langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuklah Satuan Tugas Merah Putih, dengan Kolonel Ahmad Taufikur Rahman sebagai Dan Satgas, dalam operasi pembebasan tersebut. Ia berencana untuk merebut kapal MV Sinar Kudus di perairan internasional dengan yurisdiksi kapal perang terkait dengan situasi pembajakan, karena apabila MV Sinar Kudus Lego jangkar di wilayah perairan Laut Somalia, akan sangat berbeda dalam penanganannya, baik secara politik maupun secara militer. Kehadiran kekuatan militer asing di suatu negara akan memicu insiden internasional terkait kedaulatan suatu bangsa, sehingga diperlukan usaha luar biasa untuk membebaskan para sandera. Saat itu Mabes Angkatan Laut berencana menyiapkan staging base di Djibouti, namun Kolonel Taufik kemudian mengusulkan kepada Panglima TNI, akan lebih menguntungkan secara strategi apabila mendirikan staging base di daerah Salalah Oman dengan pantai yang cukup ideal untuk dijadikan pangkalan, juga dengan pertimbangan agar memudahkan mobilisasi armada tempur, serta mempersingkat jalur logistik. Berkat kepiawaian beliau dalam berdiplomasi, yang akhirnya terkenal dengan istilah sarung diplomasi, Kolonel Taufik berhasil meyakinkan pihak pemerintah Oman untuk bekerja sama membangun staging base di wilayah Salalah Oman. Keberhasilan Kolonel Taufik meyakinkan pihak Oman untuk mendirikan staging base di Salalah cukup mengejutkan, karena hampir seluruh unit anti-teror dari berbagai negara, seperti Task Force 151 asal Amerika, pernah meminta izin kepada pemerintah Oman untuk mendirikan staging base di sana, namun tidak pernah berhasil. Setelah mendapat laporan tentang staging base di Salalah Oman, Presiden SBY segera menggelar pertemuan dengan beberapa petinggi TNI, diantaranya Panglima TNI, Pangkostrat, dan Kopassus, dan Kormar serta Kolonel Taufik. Saat itu, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam mengeluarkan perintah bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pembajak, dan agar segera menggelar operasi militer. Operasi militer Satgas Merah Putih pada saat itu berada langsung di bawah komando Presiden SBY. Meskipun dengan minimnya informasi terkait para pelaku perompakan, sehari setelah arahan Presiden, tim Satgas bertolak ke Somalia untuk menjalankan investigasi sekaligus operasi militer.
Dalam perjalanan, rencana dan strategi pun disusun ulang, karena dapat dipastikan, para pembajak sudah sangat berpengalaman dan telah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Sebagai langkah pertama, dalam rangka mengumpulkan informasi, helikopter milik TNI Angkatan Laut yang telah dihapus identitasnya guna menghindari identifikasi musuh, diterbangkan untuk mengamati situasi dari jalur udara. Berdasarkan hasil pengintaian, tim Satgas mendapatkan informasi bahwa para perompak menjadikan ABK MV Sinar Kudus sebagai tameng hidup. Hasil pengintaian kemudian dilaporkan kepada Panglima TNI agar diketahui oleh Presiden. Dalam proses saat misi dijalankan, Kolonel Taufik juga melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai task force dari seluruh dunia, yang ternyata sudah sejak lama beroperasi di perairan Somalia. Salah satunya adalah Task Force 151, satuan anti perompak dari Amerika Serikat. Hasil dari pertemuan dan pertukaran informasi dengan berbagai task force yang berada di sana, akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa pembajakan kapal di perairan Somalia telah menjadi sebuah lingkaran bisnis yang melibatkan banyak pihak dengan nilai investasi yang begitu besar dari para aktor di balik aksi pembajakan. Sehingga sangat sulit untuk memberantas perompak di perairan Somalia. Bahkan kerap kali terjadi, kapal-kapal dengan para sandera yang dibebaskan setelah terjadi kesepakatan dengan dana tebusan, dibajak kembali oleh faksi perompak lainnya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan juga timbulnya resiko yang mengancam terhadap keselamatan jiwa para sandera. Beliau kemudian berupaya untuk membangun operasi gabungan dengan beberapa task force dan bergerak bersama. Namun saat itu operasi gabungan belum bisa direalisasikan, karena belum terkumpul data dan informasi mengenai posisi sandera, apakah mereka terpisah di beberapa lokasi, atau ditawan bersama di suatu tempat oleh para perompak. Kemudian akhirnya diputuskan, agar tim bergerak mundur dulu ke Salalah Oman untuk melengkapi data dan mematangkan rencana. Tak lama berselang setelah bersandar di Salalah Oman, tim Satgas segera melakukan koordinasi dengan otoritas pelabuhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata di sana sudah banyak sekali kapal dari berbagai negara yang ditawan oleh para perompak. Tepatnya ada 584 orang ABK tersandera. Bahkan ada awak kapal yang sudah dijadikan tawanan selama 2 tahun. Setelah terkumpul berbagai informasi penting dan dirasakan bahwa rencana telah cukup matang, pada saat itu, tim Satgas akan segera menghadapi para perompak dengan menggunakan kekuatan militer. Namun beriringan dengan misi, perusahaan pemilik kapal juga tengah menempuh jalur negosiasi dengan para perompak. Akhirnya diputuskan bahwa tim merubah postur tempur menjadi postur diplomasi, sekaligus agar bisa memberikan tekanan psikologis dan memantau lebih dekat terhadap situasi pembajakan. Hasilnya adalah temuan informasi baru bahwa ternyata ada 4 faksi perompak yang terlibat dalam peristiwa pembajakan tersebut. Dengan adanya intervensi dari kekuatan militer, di antara 4 faksi, ada 1 faksi yang tidak setuju dengan hasil keputusan negosiasi, dan karena terdesak, faksi tersebut meninggalkan tempat perundingan. Tim kemudian diminta untuk waspada, karena ada kemungkinan setelah telah tercapai kesepakatan dengan 3 faksi perompak, faksi yang tidak puas dengan hasil negosiasi akan kembali melakukan pembajakan terhadap MV Sinar Kudus. Helikopter pun kemudian dikerahkan untuk mengintai situasi akibat dinamika dari pertemuan tersebut. Tidak lama berselang, tiba-tiba tim Satgas mendapati MV Sinar Kudus bergerak tanpa informasi kemana arah tujuannya. Saat itu juga, tim Satgas bergerak mengikuti kapal tersebut dengan hati-hati sambil terus menjalin komunikasi dengan kru kapal. Rupanya, para perompak dari ketiga faksi yang telah sepakat dengan hasil negosiasi, berupaya untuk membawa MV Sinar Kudus ke tempat yang aman agar tidak dibajak kembali oleh faksi lainnya. Saat MV Sinar Kudus memasuki perairan Eyel, terjadi serangan dari darat yang mungkin dilancarkan oleh faksi perompak yang tidak puas dengan hasil keputusan negosiasi. Akibatnya terjadilah kontak senjata antara personil Satgas dengan para pembajak. Tim Satgas berhasil memukul mundur para perompak, kemudian membawa MV Sinar Kudus ke perairan internasional. Sementara sebagian pasukan diperintahkan oleh Kolonel Taufik untuk menghambat para perompak yang mengerahkan pasukan bersenjatanya dari darat. Berkat ketangguhan dan kegigihan, tim Satgas Merah Putih akhirnya berhasil membebaskan sandera MV Sinar Kudus dari cengkraman para perompak di Somalia yang terkenal dengan keganasannya. Tim Satgas kemudian bertolak menuju ke staging base di Salalah Oman, dalam upaya memulihkan kondisi psikologis para ABK dari trauma peristiwa pembajakan itu. Setelah misi berlangsung selama 46 hari,
dengan pengawalan TNI Angkatan Laut, MV Sinar Kudus dan seluruh ABK kembali ke tanah air dengan selamat. Pembebasan MV Sinar Kudus menjadi bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Meskipun solusi akhirnya melibatkan pembayaran tebusan, operasi ini tetap menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, militer, dan sektor swasta dalam menghadapi situasi krisis. Insiden ini juga menjadi pengingat akan bahaya pembajakan di laut yang masih mengancam hingga kini, serta perlunya langkah preventif untuk melindungi kapal-kapal Indonesia di masa depan. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Saksikan kami terus dengan berbagai kisah menarik seputar dunia militer.